Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilina Yuaniko, NIM 18010404051. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, ada pengertian belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. Seseorang yang belajar dengan sendirinya akan mengalami perubahan tingkah laku. Tingkah laku yang paling sederhana adalah tingkah laku belum tahu menjadi tahu. Hal lain yang dihasilkan dari proses belajar adalah dari belum bisa menjadi bisa dan yang belum baik menjadi baik. Proses perubahan tingkah laku itu terjadi melalui proses berpikir secara aktif dalam melakukan hubungan antara pengetahuan, pengalaman dengan berbagai informasi yang telah diperolehnya. Semakin banyak pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin baik proses berpikir yang dilakukan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, ada ciri-ciri belajar. Ciri pertama, orang yang sedang belajar adalah dengan adanya perubahan. Jika seseorang yang belajar belum mengalami perubahan, maka orang tersebut belum dapat dikatakan berhasil dalam belajar. Perubahan dapat berbentuk perubahan ke yang lebih baik atau ke yang lebih buruk. Jika setelah belajar seseorang berubah menjadi lebih baik, dapat dikatakan bahwa belajar orang tersebut berhasil. Namun sebaliknya, jika setelah belajar seseorang menjadi lebih buruk, maka dapat dikatakan bahwa belajar orang yang bersangkutan adalah gagal. Perubahan yang dimaksud adalah dapat berubah dalam bentuk kognitif, psikomotor, dan efektif. Ciri yang kedua dari dilakukannya belajar adalah bahwa perubahan yang terjadi pada diri seseorang itu berlangsung dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada diri pembelajar dalam hal ini tidak dapat direkayasa atau dibuat-buat. Sebab, jika hal itu dilakukan, perubahan yang terjadi tidak dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Selain itu, belajar yang dimaksud dalam hal ini bukan sekedar belajar textbook, melainkan belajar dalam konteks yang lebih luas. Seseorang yang mencoba memperbaiki sepeda motor, walaupun dirinya tidak mempunyai keterampilan bengkel motor, hal itu juga dapat dikatakan belajar, dan belajar seseorang itu dikatakan akan berhasil jika setelah mencoba memperbaiki sepeda motor itu, orang tersebut memiliki perubahan yang bersifat permanen tentang ilmu persepeda motoran. Ciri yang ketiga dari belajar adalah adanya usaha. Seseorang dikatakan belajar apabila seseorang itu melakukan sesuatu upaya tertentu agar dirinya mampu berubah dari kondisi sebelumnya. Perubahan kondisi yang dimaksud dalam hal ini bukan semata-mata perubahan yang bersifat lahiriah, melainkan juga perubahan yang bersifat batiniah. Perubahan lahiriah artinya perubahan yang dapat dilihat oleh orang lain. Perubahan batiniah adalah perubahan yang dapat dilihat atau dirasakan oleh pembelajar itu sendiri. Contoh, seseorang yang memperbaiki sepeda motor tersebut, jika motornya tidak berhasil diperbaiki, bukan berarti bahwa seseorang itu gagal dalam belajar, melainkan gagal dalam memperbaiki sepeda motornya. Masalah belajarnya belum tentu gagal, walaupun gagal memperbaiki sepeda motor, tetapi orang tersebut merasa mendapatkan ilmu tertentu dari sepeda motor yang diperbaikinya. Dalam ilmu itu, dia memiliki waktu yang lama, maka orang tersebut berarti telah berhasil dalam belajar. Ciri yang keempat atau yang terakhir dari belajar adalah adanya interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan dalam hal ini dapat berbentuk lahiriah dan batiniah juga. Interaksi lahiriah dalam hal ini berarti interaksi dengan sesuatu yang di luar dirinya, dan interaksi itu dapat diketahui oleh orang lain. Seseorang yang secara lahiriah hanya duduk melihat alam dapat dikatakan belajar jika itu berpikir tentang alam yang dilihatnya, sehingga dirinya nanti sampai pada simpulan-simpulan tertentu yang mampu mengubah sesuatu yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, ada tipe belajar. Pertama, belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat adalah suatu aktivitas untuk memahami kode tertentu yang dibuat oleh komunikator atau pembuat kode kepada komunikan atau penerima kode.
Ternyata semua reaksi spontan manusia terhadap stimulus dapat menimbulkan respon. Dalam konteks inilah signal learning terjadi. Contohnya yaitu seorang guru yang memberikan isyarat kepada muridnya yang sedang gaduh agar menjadi lebih tenang dengan cara mengangkat tangan kemudian diturunkan. Yang kedua, ada belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Respon yang tepat pemberiannya dapat sebagai penguatan sehingga terbentuk perilaku tertentu. Contohnya yaitu seorang guru memberikan suatu bentuk pertanyaan yang kemudian ditanggapi oleh muridnya. Yang ketiga, belajar memerantaikan. Tipe ini merupakan belajar dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk rangkaian gerakan dalam urutan tertentu. Contohnya yaitu pengajaran tari atau senam yang dari awal membutuhkan proses-proses dan tahapan untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, ada belajar asosiasi verbal. Tipe ini merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Contohnya yaitu membuat langkah kerja atau suatu praktek dengan bantuan alat atau objek tertentu. Yang kelima, belajar membedakan. Tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Contohnya yaitu seorang guru yang memberikan sebuah bentuk pertanyaan yang mempunyai banyak versi jawaban, tetapi masih dalam satu konteks jawaban yang betul. Guru memberikan sebuah bentuk kubus, siswa menerka, ada yang mengatakan berbentuk kotak, seperti kotak kardus, kubus, dan sebagainya. Yang keenam ada belajar konsep. Belajar mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Yang dimaksud konsep dalam hal ini adalah satuan arti yang mewakili kesamaan ciri. Contohnya yaitu memahami sebuah prosedur praktek uji bahan sebelum melaksanakan praktek. Yang ketujuh ada belajar dalil. Tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Contohnya yaitu seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang merupakan kewajiban siswa. Dalam hal ini, hukuman diberikan supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya. Yang kedelapan, ada belajar memecahkan masalah. Tipe belajar ini merupakan tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah, sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi. Contohnya yaitu seorang guru memberikan kasus atau permasalahan kepada siswa-siswanya untuk memancing otak mereka mencari jawaban atau menyelesaikan dari masalah tersebut. Materi yang keempat ada sistematika taksonomi belajar. Taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan berdasarkan domain atau kawasan belajar. Menurut Bloom, ada 3 domain belajar, yaitu kognitif domain atau kawasan kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua ada affective domain atau kawasan afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, ada psikomotor domain atau kawasan psikomotorik, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Materi yang kelima, ada teori belajar behaviorisme. Pertama, ada teori Thorndike. Teori koneksionisme yang dipelopori oleh Thorndike memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan panca indera dengan dorongan yang muncul untuk bertindak atau impulse to action. Menurut Thorndike, belajar akan berlangsung pada diri siswa jika siswa berada dalam 3 macam hukum belajar, yaitu the law of readiness atau hukum kepastian belajar, menjelaskan kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua ada the law of exercise atau hukum latihan, menjelaskan jika hubungan stimulus respon sering terjadi, akibatnya
hubungan akan semakin kuat, sedangkan semakin jarang hubungan stimulus respon dipergunakan, maka makin lemah hubungan yang terjadi. The law of effects atau hukum pengaruh menjelaskan bahwa apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan, maka asosiasi akan semakin meningkat. Yang kedua ada teori Skinner. Menurut Skinner, hampir semua perilaku manusia diidentifikasi jatuh ke dalam dua kategori, yaitu perilaku responden dan perilaku operan. Perilaku responden adalah perilaku tanpa sengaja atau refleks sebagai hasil dari rangsangan lingkungan khusus. Perilaku operan adalah perilaku yang tidak otomatis, dapat diprediksi dan mudah diidentifikasi oleh rangsangan. Yang kedua ada teori Pavlov, ayahnya yang seorang pendeta menginginkan Pavlov mengikuti jejaknya. Selanjutnya, ia mengembangkan dan mengeksplorasi penemuannya dengan mengembangkan studi perilaku yang dikondisikan, yang kemudian dikenal dengan classical conditioning. Dari eksperimen yang dilakukan, Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua ada law of respondent excitation, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcers, maka kekuatan akan menurun. Yang keempat ada teori Bandura. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu, terutama dalam belajar sosial dan moral, terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning melalui pemberian reward atau punishment. Seseorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.